Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati beserta teman-teman yang saya banggakan dan dewan juri yang sangat saya hormati. Kalau listrik masuk desa, rakyat bahagia. Kalau koran masuk desa, rakyat menjadi cerdas. Dan kalau ABRI masuk desa, rakyat jadi aman. Tapi kalau pornografi dan porno aksi yang masuk desa, rakyat kiamat. Dulu muda-mudi suka mengaji, sekarang jadi suka menonton TV. Dulu muda-mudi suka mengaji, sekarang jadi suka berburu wifi. Dulu perempuan tidak suka kelayapan, sekarang malah jadi gentayangan. Ada yang di pinggir jalan, jembatan, bahkan ada juga yang di pinggir kuburan. Nauzubillah. Itulah kondisi masa muda-mudi masa kini yang selalu berbuat sensasi yang jauh dari nilai-nilai Islami. Teman-temanku, jika nilai Islami tidak lagi di hati, kita pun jadi rugi. Pikir tak lagi berfungsi, hidup kita pun ditunggangi. Karena yang ada hanyalah bisikan syaitan, kehidupan jadi tak karuan. Karena kita selalu terjebak dalam bujuk rayuan setan, sang musuh bebuyutan. Hadirin yang saya hormati, berbicara soal pemuda, apalagi wanita, tentu tidak ada habis-habisnya. Dari dulu sampai sekarang, dari zaman kebodohan hingga zaman kemajuan, makhluk satu ini selalu berbuat sensasi yang menghebohkan. Dari soal kecantikan, keindahan, dan kemolekan. Dari hal yang menggiurkan sampai hal yang menjijikkan. Yang dulunya berpakaian Islami, sekarang malah diganti dengan yang serba mini. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, merajalelanya perjinahan, merajalelanya hamar, sedikitnya jumlah laki-laki, banyak jumlah wanita, hingga 50 wanita dipimpin oleh satu orang laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Itulah wanita yang selalu menjadi momok dan berita aktual saat ini. Kalau saya punya sayap, saya akan terbang ke negeri Arab. Kalau salam saya tidak dijawab, musuh besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam lagi segenap lomba pidato hari ini yang kami hormati pula hadirin dan rekan-rekanku, para pemuda Islami Indonesia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pemurah, yang nikmatnya senantiasa tercurah kepada kita hambanya, yang taat beribadah maupun hambanya yang suka membantah. Syukur Alhamdulillah berkat taufik, hidayah serta inayahnya, kita dapat melaksanakan lomba pidato Islami ini walaupun berbentuk daring. Semoga lomba ini penuh barokah dan bukan kumpulan orang-orang serakah. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Segala rahmat yang kita nikmati datangnya dari Allah, Sang Rabbul Ijati. Kepadanya kita berbakti dan dialah Tuhan yang Maha Sakti, pencipta dan penguasa seisi bumi Bima Sakti ini. Sholawat dan salam semoga tetap terhanturkan
keharibaan junjungan kita, kekasih kita, Nabi Agung Muhammad SAW, sang panutan bagi seluruh insan yang tak pernah lekang oleh zaman, dikagumi kawan, disegani lawan, beliaulah pahlawan nan rupawan. Beliaulah sang rahmatan lil alamin, penyelamat kaum muslimin, dan dikenal dengan julukan Al-Amin. Hadirin yang saya hormati, masa muda merupakan masa sempurnanya pertumbuhan fisik dan mental, kekuatan seorang manusia, maka ini merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk amal kebaikan guna meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana nikmat-nikmat besar lainnya dalam diri manusia, nikmat ini pun nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman-Nya yang artinya, tidakkah mereka itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri tegak menghadap Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 4 sampai dengan 6. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang manusia dari sisi Allah pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya, diminta pertanggungjawaban tentang 5 perkara, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, masa mudanya digunakan untuk apa, hartanya diperoleh dari mana, dan dikemanakan ia belanjakan, serta bagaimana ia mengamalkan ilmunya. Dalam kondisi seperti ini, tentu peluang untuk terjerumus ke dalam keburukan dan kesesatan yang dibisikkan oleh setan sangat besar sekali. Apalagi iblis yang telah bersumpah di hadapan Allah bahwa dia akan menyesatkan manusia di jalannya. Dengan semua cara ia mampu melakukan, tentu dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Jika kondisi pemuda terus-menerus seperti ini, apakah jadinya negara kita tercinta ini? Mereka lebih mementingkan sensasi yang menghebohkan tanpa mengindahkan nilai-nilai keislaman. Hal-hal semacam inilah yang sangat mengikis nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Padahal hidup tanpa iman tentu tak akan aman. Karena iman sebagai sumber keselamatan. Iman ibarat setir, jikalau hidup kita tidak disetir, kita pun jadi tergelincir. Rekan-rekanku, para generasi muda Islam Indonesia, mau dibawa kemana bangsa negara kita ini? Bagaimana dengan nasib bangsa dan negara selanjutnya? Jika generasi muda bangsa seperti ini lebih terlena dan kondisi yang penuh sensasi, lebih mementingkan kehidupan pribadi yang lebih dekat dengan materi dan duniawi, padahal kehidupan suatu bangsa dan negara terletak di tangan para pemudanya. Rekan-rekanku, para generasi muda Indonesia, sebagai generasi muda penerus bangsa, marilah kita mulai perbaiki diri dengan mengubah pola hidup yang lebih bersahaja, lebih beretika, yang senantiasa memegang teguh nilai-nilai keagamaan. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang saya banggakan, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian
Dan mohon maaf atas segala kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.